nama kakak Yulia Suryaningsi, NPM 1902090139 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rika Ngerini Tanjung, NPM 1902090140, kakak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Nah, kali ini kakak-kakak akan menjelaskan cara mencari rumus dari volume bangun ruang sisi datar. Apakah adik-adik sudah tahu bagaimana volume bangun ruang sisi datar? Yuk sama-sama kita pelajari. Bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Ada yang tahu nggak apa aja contoh benda bangun ruang sisi datar? Nah, di sini ada beberapa contoh benda bangun ruang sisi datar di kehidupan sehari-hari. Pada kubus ada kado, rubik, dadu, dan es batu. Pada balok terdapat batu bata, penghapus, tempat tisu, lemari, dan akuarium. Untuk prisma segi 6 terdapat bungkus jajanan. Pada limas terdapat tenda dan juga potongan kue. Balok ialah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Balok memiliki 12 buah rusuk yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu panjang, terdapat pada rusuk AB, DC, EF, dan HG. Pada lebar terdapat rusuk BC, AD, FG, dan EH. Dan pada tinggi terdapat rusuk AE, BF, CG, dan DH. Di sini kita mempunyai 3 contoh gambar balok. Pada gambar pertama memiliki panjang 3 kubus, lebar 2 kubus, dan tinggi 1 kubus. Maka jumlah seluruh kubus yaitu ada 6 kubus. Diperoleh dari 3 kali 2 kali 1, maka volume balok pada gambar pertama yaitu 6 cm kubik. Begitupun pada gambar seterusnya. Lalu, gambar di samping merupakan balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T. Rumus volume balok tersebut dapat diperoleh berdasarkan uraian sebelumnya, yaitu volume balok dengan ukuran panjang P, lebar L, dan tinggi T adalah V sama dengan P kali L kali T. Karena P kali L merupakan luas alas balok, maka volume balok dapat dinyatakan dengan V sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, berikut ada contoh soal dari balok. Pada gambar balok di samping, terdapat panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, rumus volume balok tadi kan V sama dengan luas alas kali tinggi. Maka V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka V sama dengan panjangnya 10 dikali lebarnya 4 dikali tingginya 5, hasilnya 200 cm kubik. Kubus ialah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga merupakan bentuk khusus dari prisma segi 4 loh, karena tingginya sama dengan sisi alas. Kubus merupakan balok khusus yang artinya balok yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Oleh karena itu, rumus untuk volume kubus dapat diperoleh dari volume balok dengan cara berikut. Kubus di samping memiliki panjang rusuk S satuan. Untuk menemukan rumus volume kubus,
kita akan menggunakan rumus volume balok, yaitu V sama dengan P kali L kali T, V sama dengan S kali S kali S, atau V sama dengan S pangkat 3. Maka, rumus volume kubus dengan panjang rusuh S adalah V sama dengan S pangkat 3. Berikut contoh soal dari kubus. Pada gambar di samping, diketahui kubus dengan panjang sisinya 10 cm. Nah, pada kubus semua sisinya itu sama ya. Berarti rumus dasarnya ialah P sama dengan S dikali S dikali S. Maka kita masukkan S-nya 10. Jadi P sama dengan 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya ialah 1000 cm kubik. Selanjutnya mencari volume prisma. Perhatikan sketsa balok yang dipotong pada salah satu bagian diagonal bidang. Gambar yang pertama merupakan balok yang memiliki sebuah diagonal ruang. Sedangkan gambar yang kedua merupakan hasil balok yang dipotong pada diagonal ruangnya, sehingga membentuk dua buah prisma segitiga. Sedangkan gambar yang ketiga merupakan gabungan dari dua buah prisma sehingga menjadi satu buah prisma segitiga. Berdasarkan sketsa tersebut, terdapat sebuah hubungan mengenai volume balok yang akan menjadi rumus volume prisma. Pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa balok dengan ukuran P kali L kali T. Berdasarkan rumus volume balok yang didapat ialah luas alas sama dengan P kali L dan tinggi sama dengan T. Selanjutnya, gambar yang menunjukkan prisma dengan alas yang berbentuk segitiga yaitu 1/2 dikali 2P dikali L. 2P tersebut diperoleh karena P tambah P, sehingga menjadi P kali L dan T. Sehingga kedua gambar tersebut memiliki luas alas yang sama, yaitu P kali L atau panjang dikali lebar, dan tinggi yang sama pula, yaitu T. Sehingga didapat rumus volume prisma adalah volume prisma sama dengan volume balok, atau volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Berikut adalah contoh soal dari volume prisma segitiga. Berdasarkan gambar di samping, segitiga dari alas prisma segitiga adalah 10 cm dan tinggi prismanya adalah 20 cm. Dan tinggi dari segitiga adalah 12 cm. Berdasarkan rumus dari volume prisma adalah volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, dari rumus tersebut yang belum diketahui adalah luas alas. Nah, luas alas berarti alasnya kita lihat dulu berbentuk apa. Nih, alas pada gambar ini berbentuk segitiga. Berarti kita cari dulu luas dari segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian nanti dikali T atau tinggi, mengikuti dengan rumus yang di atas. Kemudian perhatikan segitiga ini. Alasnya ialah 10, tinggi segitiganya 12 cm. Kemudian kita masukkan A-nya itu adalah 10 dikali T, tinggi dari segitiganya itu 12/2. Kemudian dikalikan T, tinggi dari prismanya yaitu 20 cm. Kemudian kita coret-coret ya. Ini ada 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 10 dikali 6
hasilnya 60. Setelah itu 60-nya dikali 20 dengan hasil 1200 cm kubik. Selanjutnya mencari volume limas. Dari sketsa kubus di samping yang memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF, sehingga membentuk 6 buah bangun limas. Yang pertama O, ABCD, yang kedua O, EFGH, yang ketiga O, ABFE, yang keempat O, CDHG, yang kelima O, BCGF, dan yang terakhir O, ADHE. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara volume kubus dan volume limas. Karena kubus tersebut dapat membuat 6 buah limas, maka volume kubus sama dengan 6 kali volume limas, atau 6 kali volume limas sama dengan volume kubus. Karena volume kubus sama dengan S pangkat 3, maka 6 kali volume limas sama dengan S pangkat 3, atau 6 kali volume limas sama dengan S kali S kali S, atau 6 kali volume limas sama dengan S kali S dikalikan dengan S, sehingga 6 dikali volume limas sama dengan S dikali S dikalikan dengan 1/2 S dikali 2. Karena S dikali S adalah luas alas atau L, dan 1/2 S adalah tinggi limas atau T, maka 6 dikali volume limas sama dengan luas alas dikali tinggi limas dikali 2. Sehingga rumus yang didapat adalah 6V sama dengan 2 kali L kali T, atau V sama dengan 2 kali L kali T per 6, atau V 1/3 kali L kali T. Selanjutnya contoh soal dari volume limas. Perhatikan bangun datar limas berikut. Setelah itu masukkan dari rumus volume limas, yaitu volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya diganti dengan luas alas sama dengan S kali S, yaitu 1/3 dikali S dikali S kemudian dikali T. Kemudian dimasukkan 1/3 dikali sisi 10 dikali sisinya 10 dikali 12, tinggi dari limasnya. Kemudian kita lihat ada yang bisa dibagi atau tidak. Di sini ada 1/3-nya dan di sisi lain ini ada 12. Maka kita coret 12 dan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan. 1 dikali 10, 10, dikalikan 10, 100, dikalikan 4, 400. Nah, hasilnya adalah 400 cm kubik. Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum bagaimana bentuk dan volume dari bangun ruang sisi datar? Semoga sudah paham ya. Sampai sini dulu video dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.